10 fakta psikologis orang pendiam yang menarik. Setiap orang akrab dengan seseorang yang lebih pendiam, mereka tidak banyak bicara dan tidak menjadi benar-benar terlihat. Mereka bisa menjadi teman, anggota keluarga, atau hanya seseorang yang Anda temui sesekali. Daerah terdekat Anda, mungkin itu kamu. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat sering percaya bahwa suka berteman dan lantang adalah cara terbaik untuk melakukannya. Menjadi lebih ekstrovert sering dianggap kurang dalam keterampilan sosial dan membuat lebih sulit untuk berteman dan sejahtera. Orang pendiam lebih kompleks dari yang Anda bayangkan. Untuk membantu Anda memahaminya, mari kita lihat beberapa informasi psikologis menarik tentang jenis pendiam. Menjadi lebih akrab dengan orang-orang ini, dan mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang baru tentang diri Anda dalam prosesnya. Pertama, mereka belum tentu pemalu. Sangat mudah untuk berpikir bahwa seseorang yang pendiam itu pemalu. Dan bahkan jika ini kadang-kadang terjadi, tidak selalu demikian. Tidak ada keraguan bahwa orang pendiam tidak suka menarik perhatian pada diri mereka sendiri, mereka bahkan mungkin berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun bukan berarti mereka pemalu. Mereka bisa ramah, berinteraksi dengan baik, dan senang berbicara dengan orang-orang yang membuat mereka merasa nyaman, terlepas dari kenyataan bahwa mereka lebih suka berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Meskipun orang pendiam mungkin sangat sibuk di dalam otak mereka, mereka tidak selalu nyaman mengkomunikasikan perasaan atau pikiran mereka. Kedua, mereka memiliki kesetiaan yang luar biasa. Orang pendiam tidak suka menjadi dangkal hanya untuk mendapatkan lebih banyak teman, sehingga mereka menghindari melakukannya, butuh waktu dan usaha untuk mendekati mereka karena mereka menghargai kualitas di atas kuantitas. Mereka memiliki relatif sedikit teman sejati yang dapat mereka percayai karena butuh kerja keras untuk mendapatkannya, benar-benar berhubungan dengan perasaannya, jadi itu masalah besar ketika Anda mulai mendekat. Faktanya, salah satu prinsip panduannya adalah kesetiaan. Selain itu, mereka memiliki keterampilan menjaga rahasia yang sangat baik dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Poin ketiga adalah bahwa mereka belum tentu kesal atau marah. Orang lain sering salah paham dan salah mengartikan orang pendiam sebagai pemarah atau melankolis. Ini mungkin berlaku untuk beberapa orang pendiam, tetapi tidak harus untuk mereka semua. Karena introversi dan kelelahan mereka yang lebih besar dari interaksi sosial, mereka mungkin hanya membutuhkan untuk menghabiskan waktu sendirian, jauh dari keramaian, untuk menyegarkan baterai mereka. Mereka benar-benar menghargai waktu sendiri sehingga mereka dapat memikirkan dan menyerap pelajaran dari kehidupan, pengalaman masa lalu tanpa harus membela pilihan mereka atau menjelaskan diri sendiri. Kualitas keempat adalah mereka ingin tahu, mandiri, dan bermotivasi tinggi. Sebagai hasil dari keingintahuan alami mereka, orang pendiam sering bereksperimen dan menemukan hal-hal baru. Mereka lebih mandiri dan didorong oleh diri mereka sendiri. Dengan demikian, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Orang-orang ini tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan atau kapan harus dilakukan. Mereka lebih suka bekerja sendiri karena memberi mereka lebih banyak kendali atas masa depan mereka sendiri. Individu yang pendiam juga cukup inovatif dan kreatif. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan masalah yang mungkin diabaikan orang lain. Itulah sebab pertama dan terutama. Nomor 5, mereka sering sangat sensitif dan empati. Kemungkinan bahwa orang pendiam sangat sensitif mungkin mengejutkan Anda, daripada rekan-rekan mereka yang lebih riuh dan simpatik. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cenderung mengalami reaksi emosional yang kuat terhadap suatu kejadian. Mereka mungkin menangis selama menonton film yang menyedihkan atau lebih mudah tersinggung. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka lebih cenderung menyerang atau menjadi mudah gelisah, tersinggung dengan bahasa orang lain. Sederhananya, mereka lebih dekat terhadap emosi mereka sendiri daripada orang-orang di sekitar mereka. Individu yang lebih pendiam juga dapat memahami dan menempatkan diri mereka dalam situasi orang lain. Mereka dapat berhubungan satu sama lain melalui pengalaman dan perasaan yang serupa. Yang keenam, meski terlihat bosan, mereka belum tentu bosan. Jarang orang pendiam bosan, mereka mungkin sedang memikirkan sesuatu yang mungkin sangat menarik bagi mereka. Mereka juga dapat mengambil dalam keheningan dan berkonsentrasi pada lingkungan mereka. Selain itu, karena mereka adalah pendengar yang penuh perhatian, mereka mungkin berkonsentrasi pada percakapan,
atau acara tanpa harus langsung memberikan pendapatnya sendiri. Orang yang lebih pendiam bisa mendapatkan keuntungan dari energi dan perhatian yang diberikan oleh hobi solo. Mereka tidak memerlukan rangsangan dari luar karena mereka juga memiliki kehidupan batin yang utuh untuk merasa puas. Nomor 7, mereka memiliki kesadaran diri yang lebih besar. Orang pendiam tidak memiliki masalah karena mereka nyaman dengan siapa mereka, mengekspresikan diri mereka dengan cara yang tulus, mereka jujur dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Berkat kualitas ini, orang-orang ini cukup jujur tentang perasaan mereka, jadi mereka tidak menebak-nebak sendiri. Mereka tidak ragu untuk memberitahu orang lain jika ada sesuatu yang perlu diubah atau tidak berfungsi, dan mereka memiliki keberanian untuk melakukan penyesuaian tersebut. Orang pendiam juga menghargai kesempatan untuk memajukan karir atau kehidupan pribadi mereka. Selain itu, pencarian mereka untuk pengembangan pribadi meningkatkan kesadaran mereka tentang siapa mereka sebagai manusia, menghargai pembangunan yang sedang berlangsung. Yang kedelapan, mereka lebih stabil secara emosional. Secara umum, individu yang tenang stabil secara emosional, membuat mereka lebih cenderung memiliki sikap yang lebih optimis dalam hidup dan lebih mampu menangani stres. Mereka unggul dalam pengendalian emosi, yang menjelaskan alasannya. Selain itu, mereka cenderung kurang emosional dibandingkan individu biasa, karena kemampuan mereka untuk berdiri bila perlu dan membiarkan orang lain berbicara tanpa interupsi. Mereka dapat menyerap pengetahuan tanpa mempengaruhi mereka dengan menginterupsi atau menghakimi mereka berlebihan atau menarik kesimpulan hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang ini lebih mampu menangani situasi yang menantang, dan dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat. Kesembilan, mereka lebih sabar. Orang yang pendiam cenderung lebih sabar daripada orang yang cerewet dan riuh. Mereka lebih cenderung menunggu situasi berkembang sebelum berbicara ketika itu terjadi. Memiliki sikap atau rencana tindakan, kesabaran ini berasal dari kapasitas mereka untuk hadir dan menghadapi hanya satu item sekaligus. Orang yang lebih pendiam meluangkan waktu mereka dengan pengalaman baru, yang membuat mereka lebih sadar akan apa yang sedang terjadi, daripada memikirkan masa lalu. Mereka harus fokus pada apa yang terjadi di sekitar mereka saat ini atau mendatang. Karena itu, mereka lebih sabar dalam menangani masalah mereka sendiri. Ketika situasi baru muncul, orang kurang cenderung membuat penilaian cepat atau keputusan berdasarkan emosi. Kesepuluh, mereka memiliki ingatan yang baik dan sangat jeli. Orang yang pendiam cenderung memperhatikan detail dan mengingat hal-hal kecil. Ini adalah hasil dari kesadaran mereka yang besar terhadap lingkungan mereka dan mendengarkan serta mengamati dengan penuh perhatian. Mereka dapat mengingat sesuatu dengan cepat dan sering mengingat apa yang orang lain katakan dan lakukan, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk memeriksa masalah. Orang yang lebih pendiam juga merupakan pemecah masalah yang sangat baik. Sebelum menentukan tindakan selanjutnya, seperti yang Anda lihat, individu pendiam memiliki banyak kedalaman dan kerumitan, dan kita semua dapat belajar banyak dari mereka. Alih-alih menghakimi mereka, dapatkan pengetahuan tentang mereka. Ingatlah bahwa ada orang yang tampak sederhana dan pendiam saat Anda berada di antara mereka lagi. Mungkin ada lebih banyak kepribadian seseorang daripada yang pertama kali muncul. Beri jempol pada video ini jika Anda menyukainya dan beritahu teman Anda tentang hal itu agar kita berdua bisa mendapat manfaat. Buat lebih banyak dari ini, klik tombol subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, dan jangan lupa klik notifikasi lonceng. Cek juga tonton video kami yang lain jika belum. Terima kasih telah melihat.